warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang masih memberikan kita nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga pada hari-hari yang penuh dengan keistimewaan ini, hari-hari yang mulia ini, kita masih dapat menjalankan salah satu ibadah yang pahalanya sangat agung di sisi Allah, yakni ibadah puasa. Yang mana ada banyak sekali saudara-saudara kita yang berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi kemudian Allah mengambil sedikit nikmat dari mereka sehingga mereka tidak berkesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Pun ada pula saudara-saudara kita yang berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu memanggil mereka. Maka sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berbingkaikan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, revolutor besar peradaban manusia yang membawa umat ini dari zaman yang penuh dengan kejahiliaan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan. Beliau tidak lain dan tidak bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana di dalam suatu riwayat ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, seperti apakah akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Sungguh akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Masya Allah. Sebelum memulai, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dihindarkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas sedikit tentang Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa maksud ayat tadi adalah bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan bahwa dalam proses turunnya Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Jika suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, dan Injil Nabi Isa alaihi salam diturunkan sekaligus, maka Al-Quran diturunkan dalam dua tahapan. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit-langit dunia. Dan yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berkala dan terpisah-pisah sesuai dengan peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Dan dalam proses turun yang berkala itu ada 6 bulan, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Selain Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, pun Ramadan menjadi waktu bagi Rasulullah SAW bertadarus bersama malaikat Jibril. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Terutama pada bulan Ramadan, hina
ketika malaikat Jibril mendatanginya, menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah malaikat Jibril mendatangi beliau pada setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisul Quran, kemudian beliau mengajarkan Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair minar rihil mursalah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lembut dibandingkan dengan angin yang berhembus. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Quran satu kali setiap tahunnya pada bulan Ramadan bersama malaikat Jibril, kecuali pada tahun menjelang kewafatan beliau menghatamkannya sampai 2 kali. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Bughyah Al-Insan fi Wada'if Ramadan menuturkan bahwa maksud dari hadis tadi adalah bertadarus Al-Quran pada bulan Ramadan disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah, menyetorkan hafalan Quran pada orang yang lebih hafal darinya, dan sekaligus menunjukkan kesunnahan memperbanyak bertadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan bahwa hadis tadi menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetorkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril pada bulan Ramadan, pada malam hari di bulan Ramadan, sehingga memperbanyak bertadarus Al-Quran pada bulan Ramadan itu disunnahkan pada malam hari. Alasannya karena waktu malam merupakan waktu ketika manusia terlepas dari segala kesibukan saat keresahan terkumpul dan merupakan waktu yang tepat untuk merenung. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama pada umumnya dikatakan memberikan perhatian yang lebih besar kepada Al-Quran pada bulan Ramadan. Di dalam salah satu riwayat, sahabat Huzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa beliau dikatakan bahwa sahabat Huzaifah ikut bermakmum kepada Rasulullah. Kemudian Huzaifah menuturkan bahwa Rasul membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, dan ketika bertemu dengan ayat yang bernada ancaman, maka beliau Rasulullah berhenti dan berdoa agar dihindarkan dari ancaman tersebut. Pada riwayat yang lain, Qatadah, salah satu sahabat Nabi, menghatamkan Al-Quran 1 kali setiap pekannya pada bulan-bulan biasa. Ketika memasuki Ramadan, dinaikkan menjadi 1 kali hatam setiap 3 hari. Memasuki lagi 10 hari terakhir Ramadan, dinaikkan lagi menjadi hatam setiap malamnya. Masya Allah. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama pendiri mazhab Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali pada bulan Ramadan. Jadi setiap hari 2 kali hatam, setiap hari 2 kali hatam. Kemudian guru beliau Al-Imam Malik menyudahi segala aktivitas mengajarnya pada bulan Ramadan untuk dialih fokuskan kepada Al-Quran. Di sisi lain, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang keilmuannya setara dengan ulama 4 mazhab, beliau pada bulan Ramadan meninggalkan segala bentuk ibadah sunnah untuk digantikan fokus kepada Al-Quran. Juga ada Zubaidah bin Harith Al-Yami. Zubaid bin Harith Al-Yami, beliau merupakan ulama ahli hadis dari kalangan tabi'in. Beliau pada bulan Ramadan mengumpulkan banyak Al-Quran guna dibaca bersama murid-muridnya. Masya Allah, begitu banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang perhatian ulama kita maupun Rasulullah SAW sendiri kepada Al-Quran pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang memberikan perhatian yang besar dan fokus yang lebih kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang memaksimalkan waktu di bulan Ramadan dan menjadi medalis-medalis takwa setelah melalui bulan yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Segala yang benar datangnya dari Allah, dan segala yang salah datangnya dari diri kami pribadi dan godaan setan laknatullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.